Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, aku mencari ketenangan setelah bertahun-tahun terjebak dalam rutinitas pekerjaan. Sebagai seorang desainer grafis, dunia digital menguras energiku hingga hampir habis. Desa ini, dengan udara segar dan alamnya yang asri, seolah menjadi tempat yang tepat untuk menyembuhkan pikiran dan tubuhku. Setiap pagi, ketika berjalan melintasi jalan setapak yang penuh dengan pohon rindang, aku melewati sebuah warung kecil yang selalu menarik perhatianku. Di sana, seorang wanita bernama Mbak Dewi, berusia sekitar 40-an, berdiri dengan senyum ramah di depan warungnya. Mbak Dewi terkenal di kalangan penduduk desa sebagai peracik jamu yang ulung. Namun, selama berminggu-minggu aku hanya lewat tanpa pernah mampir. Suatu pagi, setelah semalaman bekerja lembur dan tubuhku terasa begitu lelah, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti di warungnya. "Ada jamu buat capek badan, Mbak?" ditanyaku sambil tersenyum, meski sedikit dipaksakan. Mbak Dewi menatapku lembut sebelum menjawab, ada, Mas. Saya buatkan beras kencur ya, biar badan gak lemas." Tangannya cekatan meracik bahan-bahan alami di depan mataku. Suara lesung bertemu alu terdengar begitu menenangkan, seakan membawaku kembali ke masa-masa ketika ibu masih hidup, dengan suasana hangat yang selalu ia ciptakan di dapur. Saat Mbak Dewi menyodorkan segelas jamu hangat kepadaku, senyumnya tetap ada. "Ini diminum ya, Mas. Mungkin pahit di awal, tapi nanti badan Mas akan terasa lebih enak," ia ucapnya lembut. Aku mengangguk, meminum jamu itu perlahan, dan benar saja, meski sedikit pahit, rasa hangatnya menyebar ke seluruh tubuhku. Badanku yang semula terasa berat kini mulai terasa ringan kembali. Hari-hari berikutnya, interaksi kami semakin akrab. Ada sesuatu yang tak terucap setiap kali aku duduk di warungnya, menikmati jamu dan mengobrol tentang hal-hal sederhana, tentang hujan yang baru saja turun atau kenangan-kenangan masa lalu. Suatu sore, hujan turun dengan deras ketika aku berlari kecil menuju warung Mbak Dewi. Basah kuyup, aku bertanya dengan napas terengah, "Mbak Dewi, masih buka?" Sambil tertawa kecil melihat keadaanku yang basah, dia menjawab, untuk Mas Roni, warung ini selalu buka." Aku duduk di dekatnya, dan meski hujan deras di luar, suasana di dalam warung terasa hangat dan nyaman. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana lagi, tapi kali ini ada keheningan di antara obrolan kami yang terasa berbeda. Hujan yang terus turun dan aroma tanah basah yang masuk ke dalam warung membuat semuanya terasa lebih intim. Aku menatapnya, dan dia balas menatapku. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya dari minuman jamu yang kubawa ke mulut, tapi dari kehadiran Mbak Dewi yang kini terasa lebih dekat. Aku nggak pernah menyangka bisa merasakan ini. Ucapku pelan, hampir berbisik, memecah keheningan. Mbak Dewi tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Kita lihat saja kemana ini membawa kita, Mas." Pandangannya sulit dibaca, tapi di dalamnya, aku bisa merasakan penerimaan, tanpa beban atau keraguan. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah yang menyegarkan. Kami duduk berdampingan, tanpa kata-kata, hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Dalam keheningan yang damai itu, aku perlahan meraih tangannya. Tangannya yang dingin akibat cuaca terasa lembut dalam genggamanku. Dia terkejut sejenak, tapi tidak menarik diri. Kami duduk dalam keheningan, hanya mendengar suara sisa-sisa hujan yang turun dari atap warung. Setelah beberapa saat, Mbak Dewi menatapku lagi, kali ini dengan senyum lembut yang membuat dadaku berdebar. Tanpa ragu, dia mengecup pipiku dengan sentuhan yang penuh kehangatan, sebuah isyarat kecil namun penuh makna. "Terima kasih sudah jujur, Mas. Aku juga bahagia hari ini," bisiknya pelan. Aku hanya bisa tersenyum, tak ada kata yang keluar, tapi dalam hati, aku tahu bahwa momen ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Di desa yang sunyi ini, di antara aroma tanah basah dan segelas jamu hangat, aku menemukan kembali makna dari kehadiran dan rasa yang tak terduga. Meskipun dunia kami berbeda, hati kami terhubung dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Di tempat yang sederhana ini, aku menyadari bahwa terkadang kebahagiaan tidak perlu ditemukan di tempat yang jauh atau dalam momen-momen besar, tapi dalam momen-momen kecil yang hangat, seperti senyuman Mbak Dewi dan segelas jamu yang menenangkan. Beberapa hari setelah sore hujan itu, aku terus kembali ke warung Mbak Dewi, bukan hanya untuk jamu, tetapi untuk kebersamaan yang mulai tumbuh di antara kami. Setiap kali aku datang, ada kehangatan yang tak hanya berasal dari secangkir minuman herbal, tetapi dari percakapan sederhana dan tatapan penuh makna yang semakin sering kami tukar. Suatu sore yang cerah, setelah banyak hari berlalu sejak perasaan itu pertama kali muncul, aku dan Mbak Dewi duduk di depan warungnya. Hujan tak lagi turun, hanya angin lembut yang membawa aroma bunga-bunga liar dari ladang sekitarnya. Aku menatap ke langit biru yang terbentang,
lalu menoleh kepadanya, melihatnya duduk tenang di sebelahku. Aku nggak pernah berpikir akan menemukan ketenangan seperti ini, ya kataku, memecah keheningan. Di tempat yang sederhana, jauh dari keramaian. Mbak Dewi tersenyum, kali ini tanpa rasa canggung. Terkadang kita nggak perlu mencari jauh-jauh, Mas. Ketenangan itu sudah ada, hanya menunggu kita menemukannya. Kata-katanya meresap dalam diriku. Mungkin benar. Ketenangan yang kucari selama bertahun-tahun di balik layar komputer di kota besar itu ternyata ditemukan di desa kecil, di samping seorang wanita sederhana yang hatinya seluas langit. Waktu berlalu tanpa banyak perubahan besar, namun hubungan kami terasa semakin dalam. Tidak ada janji besar yang diucapkan, hanya kehadiran yang konstan, kehangatan yang semakin terasa setiap harinya. Setiap pagi, aku mampir untuk segelas jamu, dan setiap sore kami duduk berdua, berbagi keheningan yang damai. Suatu pagi, ketika aku hendak kembali ke warung Mbak Dewi seperti biasa, aku mendapati warung itu kosong. Pintu kayunya tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Aku bertanya kepada tetangga sekitar, dan mereka mengatakan bahwa Mbak Dewi pergi untuk sementara waktu, menjenguk keluarganya di desa lain. Aku merasa ada kekosongan di dadaku, tetapi aku tahu, hubungan kami bukanlah sesuatu yang hanya bergantung pada kehadiran fisik. Ketenangan yang dia berikan telah menanamkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa syukur atas momen-momen kecil, dan penerimaan bahwa tak semua hal perlu terburu-buru. Ketika dia akhirnya kembali setelah beberapa minggu, aku menemukan diriku menunggunya dengan tenang, tanpa kecemasan atau keraguan. Warung itu tetap sama, sederhana, kecil, dan hangat. Tapi di dalamnya, kami tahu ada sesuatu yang lebih. Hubungan yang dibangun bukan atas dasar gairah yang menyala-nyala, tetapi dari kehangatan yang pelan-pelan menyelimuti kami. Di bawah langit sore yang mulai berwarna oranye, kami duduk berdua seperti biasanya. Namun, kali ini tanpa perlu mengucap banyak kata. Kami tahu kemana arah hubungan ini, meskipun tanpa rencana besar. Mbak Dewi tersenyum padaku, lalu menatap ke kejauhan. Kadang, aku nggak nyangka kita bisa sampai di sini, Mas, katanya perlahan, suara lembutnya menyatu dengan angin sore. Aku meraih tangannya, dan kali ini genggamannya erat, hangat, penuh keyakinan. Aku juga nggak menyangka, Mbak. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku bersyukur pernah menemukan kedamaian ini, bersamamu. Dan begitulah, di warung kecil itu, di desa yang sunyi dan jauh dari kebisingan, aku menemukan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah atau penuh gairah. Terkadang, ia hadir dalam keheningan yang menenangkan, dalam momen sederhana di bawah langit biru yang tenang, di antara segelas jamu dan senyum hangat yang tak tergantikan. Kami tak tahu kemana masa depan membawa kami, tapi itu tidak penting. Yang kami tahu adalah, saat ini, di sini, kami telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan, kehangatan, dan kebersamaan yang tulus.